Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rahmadiana Ihwaning Tiari, SPDSH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Geopolitik Indonesia. Pertama, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahi Aining Tia Syarif dengan NPM 23160128. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya adalah rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Erlindia Tiningsi, NPM 23160129 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Jahra Salsabila, NPM 23160127 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Tasya Navafinanda, NPM 23160131 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dengan NPM 23160130 sebagai pemateri kelima. Yang pertama adalah pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Jahlen dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik, terapan atau applied political. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang kedua. Satu, geopolitik sebagai ilmu, pemberian wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yaitu hendakan menjadi wawasan tersebut sebagai cara pandangan kolektif untuk melangsungkan atau melihara dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. B. Unsur-unsur geopolitik. 1. Keadaan geografis. Keadaan geografis sebuah negara merupakan unsur mendasar dalam geopolitik. Berbagai faktor seperti lokasi geografis, iklim, topografi, dan sumber daya alam telah memainkan peran penting dalam membentuk nasib suatu negara. Negara yang terletak di wilayah strategis seperti persimpangan jalur perdagangan internasional atau memiliki akses ke sumber daya alam yang berlimpah umumnya dapat memiliki keunggulan geopolitik yang signifikan. Yang kedua ada politik dan strategi. Unsur politik dan strategi menjadi salah satu esensi geopolitik. Hal ini mencakup tentang bagaimana suatu negara merancang kebijaksanaan luar negeri serta strategi pertahanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik. Misalnya, negara-negara yang memiliki persaingan geopolitik tetangga, mereka cenderung akan mengadopsi strategi keamanan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara aman dari ancaman geopolitik. Yang ketiga, ada hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Geografi dan politik saling terkait. Beberapa negara kerap berusaha untuk memanfaatkan keunggulan geografis mereka guna mencapai tujuan politik. Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi bagaimana sebuah negara memanfaatkan sumber daya geografisnya. Sebagai contoh, perubahan rezim politik dalam suatu negara dapat mempengaruhi hubungan negara tetangga. Dan yang keempat ada unsur kebijakan. Kebijakan nasional sangat terkait dengan geopolitik. Dalam hal ini, setiap negara harus merancang kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan politik mereka. Hal ini mencakup kebijakan luar negeri, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Keberhasilan dalam menggabungkan faktor-faktor geopolitik dalam kebijakan nasional dan membantu negara mencapai tujuan dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Berikut adalah pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama ada Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel merupakan tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik.
Pendapat dari Friedrich Ratzel ini juga disebut dengan teori ruang. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lain. Tubuh berkembang mencapai puncak, surut, nanti mati. Yang kedua ada dari Rudolf Gehlen. Rudolf Gehlen adalah seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia pada masa awal abad ke-20. Menurut Rudolf Gehlen, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktik penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Menurut cara pandang tradisional, istilah ini hanya diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik, namun perlahan-lahan pencapaiannya telah berkembang selama abad ke abad, yakni mencakup konotasi yang lebih luas. Bagi kalangan pelajar, studi tentang geopolitik akan melibatkan analisis geografi, sejarah, dan juga ilmu sosial dengan mengacu pada tata ruang, politik, dan pola pada bagian skala, mulai dari tingkat negara sampai dengan tingkat internasional. Yang ketiga ada dari Karl Haushofer. Pendapat dari Karl Haushofer mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan teori ekspansionisme. Karl Haushofer dalam teori ekspansionismenya mengajarkan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada personal strategis pembatasan ruang hidup dari bahasa dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan perkembangan kekayaan baru di dunia. Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hakoichi yang dilandasi oleh semangat militerisme dan juga fasisme. Yang keempat dari Halford Maskinder menganut konsep kekuatan benua. Ia mengenali wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasainya, daerah jantung, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. Teori ini dinamakan teori daerah jantung yang berasumsi bahwa daerah tersebut sangat strategis untuk menguasai pulau Eropa, Asia yang pada awal abad 20 seolah-olah merupakan pusat kegiatan dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Yang kelima, Alfred Dair Mahar. Menurut Mahar, dalam pembukunya Paragraf Laut terdapat sejarah, dikatakan bahwa kelautan nasional suatu bangsa tidak berdaya aspek luas wilayah, daerah, dan isinya saja. Misalkan juga tergantung pada aspek dasarnya. Teori Mahar merupakan teori lautan atau kekuatan bahari. Siapa saja yang menguasai lautan, kebudayaan dunia pada akhirnya dan menguasai dunia. Selanjutnya yang keenam, Nicole Eastman mengingat bahwa yang menguasai Eropa Timur, daerah perdagangan. Siapa yang menguasai pulau? Teori ini mengatakan, setelah membaca teori geopolitik, menurut beberapa ahli di atas, kita dapat kesimpulan geopolitik adalah kekuatan dari kelompok politik berdasarkan wilayah yang dimiliki cara pandang masing-masing mengenai kekuatan kelompok politik berdasarkan geopolitis wilayah yang dimilikinya. Geopolitik juga dapat dinamakan sebagai wilayah suatu kelompok. Dalam hal ini, negara memiliki dampak yang besar terhadap politik negara tersebut. Juga sebaliknya,
serta negara memiliki dampak yang besar terhadap wilayah negara tersebut. Hal ini dapat dimaksudkan dari teori yang dikemukakan oleh Farrell, di mana secara tidak langsung ia mengatakan bahwa semakin luas wilayah di perairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir, yaitu pemateri yang kelima. D. Perkembangan konsep geopolitik. 1. Konsepsi ruang yang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Ruang yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Hal juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara blok barat dan blok timur, di mana kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga atau negara sedang berkembang. 2. Konsepsi frontier yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner antara dua negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi negara yang saling mempengaruhi dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah sosial budaya maupun ekonomi. Pengaruh negara asing atau tetangga yang lebih maju bila tidak ditangani secara serius akan menimbulkan gejolak politik yang melabilkan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsepsi politik kekuatan yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Politik kekuatan yang merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Dunia yang menyempit dan percepatan jalannya sejarah atau Reich 1941 sebagai akibat revolusi teknik dapat dunia makin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas. Merupakan ciri globalisasi harus dapat ditangkal oleh setiap negara, lebih-lebih bagi negara sedang berkembang. Selanjutnya yang keempat yaitu konsepsi keamanan negara dan bangsa yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Geopolitik akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara baik secara fisik maupun sosial atau ekonomi budaya. Pengamanan negara baik secara fisik maupun sosial. Untuk itu perlu dipersiapkan daerah penyanggah yang dikenal sebagai daerah frontier yang terbatas dengan negara jiran dan dipersiapkan secara sistematis dan dengan pembangunannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.